Pancasila dari siapa? Bukan kesepakatan ulama, itu buatan Soekarno yang kemudian dijual ke umat. Ini loh kesepakatan ulama. Demi Allah, itu bukan buatan ulama, itu pengkhianatan Soekarno. Saya tanggung jawab. Kalau khilafah dari siapa? Dari Allah. Saya bisa nantang ke siapapun. Kalau bukan dengan syariat dan khilafah, mau kasih solusi apa dengan persoalan ini? Mau pakai Pancasila? Pancasila bisa ngejawab apa? Utang gede, kemana Pancasila? LGBT merajalela, kemana Pancasila? Ulama-ulama di nu lempeng ya, nu bengkok mah diingu, dipiara, dikukut, diparaban. Tapi ulama-ulama nu lurus dikriminalisasi, ditangkap, penjara. Astagfirullahaladzim. Kita semua mesti beristighfar dan mengelus dada setelah mendengar ucapan Ahmad Zain, tokoh pentolan Hizbut Tahrir. Dia telah menghina Bung Karno. Bahkan dengan berani dia mengatakan Presiden Soekarno sebagai sang proklamator, sebagai pengkhianat. Selanjutnya juga dia menghina ideologi negara Pancasila. Orang ini sudah sangat pantas untuk dipidanakan. Bahkan dia sendiri yang berkata, saya siap bertanggung jawab. Bahkan dia mengatakan, saya menantang. Di sini jadi terang benderang bagi kita semua. Memang pantas Hizbut Tahrir ini dibubarkan. Bahkan ajarannya pun pantas untuk dilarang. Dikarenakan memang sangat membahayakan. Di sini sudah kita bisa tangkap. Pertama, dia menghina sang proklamator yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Coba, mereka tidak menghargai sejarah. Sejarah perjuangan para pahlawan kita untuk mengusir penjajah Belanda, mengusir Jepang, sampai memproklamirkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Coba kita ingin bertanya dengan pertanyaan sederhana. Ketika para pahlawan kita berjuang berjibaku untuk meraih kemerdekaan, kemana Hizbut Tahrir? Apakah mereka yang memperjuangkan Republik ini? Apakah mereka yang berkorban nyawa untuk mengusir penjajah? Tiba-tiba hari ini atas nama Hizbut Tahrir, bahkan atas nama agama, mereka merasa punya hak terhadap negara ini. Subhanallah, ini memang sudah sebuah perbuatan yang berlebih-lebihan. Mereka sudah menghina sang proklamator, menghina para pahlawan kita, menghina para founding father kita, pendiri negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang kedua, dari ucapan si Ahmad Zain ini, kita juga menangkap mereka menghina ideologi negara, menghina Pancasila, bahkan membanding-bandingkannya dengan khilafah. Ini manipulasi agama yang sudah sangat membahayakan dari orang-orang Hizbut Tahrir ini. Bahkan mereka mencela Pancasila. Mereka menuduh Pancasila bukan kesepakatan para ulama, bukan kesepakatan pendiri bangsa, tapi hasil manipulasi dan pengkhianatan Presiden Soekarno. Na'udzubillah. Sebetulnya untuk mengucapkannya saja sudah sangat nista bagi kita semua. Apalagi mempercayai tuduhan si Ahmad Zain ini. Kita semua berharap agar penegak hukum segera menindaklanjuti orang ini. Karena ini sangat membahayakan dan bisa merongrong keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Atau beginilah, saya ingin mengajak orang-orang Hizbut Tahrir yang masih bertebaran di santero Republik Indonesia ini. Kalau memang Anda sangat benci dengan NKRI, Anda sangat benci dengan Pancasila, Anda sangat benci dengan sistem demokrasi, Anda semua jangan tinggal di Indonesia. Antum semua silahkan cari di muka bumi ini di mana negara yang menurut antum paling cocok dengan keinginan antum. Pindah ke sana, jangan tinggal di negeri kita ini. Atau setidak-tidaknya coba antum semua pindah ke Arab Saudi. Mungkin bagi mereka Arab Saudi lebih islami dari negara-negara yang lainnya, karena di sana ada Haramain. Maukah orang-orang Hizbut Tahrir, Ahmad Zain bersama teman jamaahnya, anak buahnya ini pindah ke Arab Saudi dan kampanyekan khilafah di sana? Saya yakin, yakin, langsung dipancung semua oleh ketetapan hukum di kerajaan Saudi Arabia. Lalu mengapa mereka sangat berani berbicara di Indonesia? Bahkan cuma di Indonesia. Karena perlu kita ketahui, Hizbut Tahrir ini sudah dilarang di negara muslim yang lainnya. Negara-negara yang pemerintahnya muslim semua sudah melarang adanya Hizbut Tahrir. Nah, mereka kemudian keluar-keluar ngobok-ngoboknya di Indonesia. Ingin merusak tatanan yang sudah ada kesepakatan kita. Inilah bahaya sebetulnya. Bahkan mereka sudah memfitnah para ulama. Ulama-ulama yang mendukung pemerintah, membina rakyat, menjaga negara, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mereka tuduh sebagai ulama bengkok. Na'udzubillah. Ini sebuah penistaan sebetulnya. Nuduh ulama bengkok yang dipelihara oleh penguasa. Coba kita pakai akal yang waras. Hizbut Tahrir ini dilarang di semua negara yang pemerintahnya muslim. Tapi Hizbut Tahrir ini diingoni, dipopoki oleh Inggris. Makanya coba tanya dengan orang-orang Hizbut Tahrir itu, di mana sih pusatnya Hizbut Tahrir ini? Mereka nggak berani jawab. Karena pusat Hizbut Tahrir itu di London, Inggris. Mereka yang ngingoni, mereka yang pelihara, tujuannya apa? Agar jadi monster, predator yang akan merusak tatanan negara-negara berkembang. Termasuk Indonesia ini. Kemudian yang berikutnya yang perlu jadi penegasan pada kesempatan kali ini adalah mereka berani-beraninya membandingkan antara Pancasila dengan khilafah. Ini kan sebuah pembandingan yang menistakan kesepakatan kita semua. Padahal berulang-ulang sudah kita pertanyakan kepada mereka, bisakah mereka menunjukkan satu saja perintah,
dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Mereka ngotot betul khilafah ini merupakan perintah, kewajiban. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan satu pun dalil. Nah, ini yang disebut dengan manipulasi agama. Saya berharap setelah viralnya video si Ahmad Zain yang menghina Bung Karno, Presiden Soekarno, menghina founding father, pendiri-pendiri bangsa, menghina para ulama, dan yang paling spesifik, menghina ideologi negara Pancasila, bisa ditindaklanjuti, bahkan dipidanakan. Karena setiap orang harus bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Setiap orang harus bertanggung jawab dengan apa yang dia ajarkan. Karena dia bicara di depan orang banyak, ada santri yang bersamanya. Apa jadinya anak kita ketika sudah dicuci otaknya oleh orang-orang Hizbut Tahrir, termasuk si Ahmad Zain ini?